Video seorang calon kepala desa di Malimping Utara, Lebak, Banten yang diduga sedang membagi-bagikan uang saat kampanye ini viral di media sosial. Calon kepala desa ini terlihat beberapa kali menyebarkan uang yang diperebutkan oleh para simpatisannya. Aksi bagi-bagi uang dari calon kepala desa juga terjadi di Desa Lebak Parahyang. Ibu-ibu dan anak-anak mengantri untuk mendapatkan uang. Video calon kades bagi-bagi uang juga terjadi di Desa Cimangeteng. Menurut Kepala Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kabupaten Lebak, Diki Ginanjar, aksi money politik di Pilkades jelas menciderai demokrasi dan melanggar Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015. Ranah Pilkades biasanya kita cukup dengan sanksi pemberian teguran tertulis itu aja atau penghentian. Apa ada diskualifikasi itu bagaimana gitu Pak? Untuk diskualifikasi rasanya ya kita belum mengatur sampai sejauh itu karena prosesnya pasti akan panjang. Sebelumnya Pemda Lebak sebenarnya telah mengumpulkan seluruh calon kepala desa agar tidak melakukan kecurangan, termasuk politik uang saat kampanye. Pilkades serentak di Kabupaten Lebak, Banten akan diselenggarakan pada 24 Oktober lusa. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, aksi unjuk rasa warga menuntut perbaikan jalan di Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Pendemo dihadang Satpol PP saat ingin bertemu dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Satu persatu pengunjuk rasa diamankan anggota Satpol PP saat berunjuk rasa di pintu masuk Universitas Asahan untuk bertemu Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajaksa. Pengunjuk rasa ini memprotes pemerintah Kabupaten Asahan dan Provinsi Sumatera Utara yang lamban memperbaiki jalan rusak di Kecamatan Air Joman dan Kecamatan Silau Laut. Sangat mengeluhkan atas kondisi jalan kami yang hari ini sangat rusak parah, di mana jalan kami sudah banyak memakan korban, terutama kalangan perempuan, kalangan ibu-ibu. Kemudian ditambah lagi segala aktivitas kami, baik aktivitas perekonomian, pendidikan, dan pariwisata jadi terhambat. Menanggapi tuntutan warga Asahan, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajaksyah mengatakan saat ini Pemprov sedang menunggu bantuan dana dari pemerintah pusat. Ini infrastruktur kan memang ada tanggung jawab dari mulai kabupaten, provinsi, pusat. Yang menjadi tanggung jawab provinsi kita memang lagi bertahap karena keuangan kita pun sekarang ini berkurang karena pandemi Covid, banyak tersedot ke kesehatan untuk juga membangkitkan ekonomi melalui UMKM. DAU pun berkurang. Pengunjuk rasa yang tidak bisa bertemu dengan Wakil Gubernur akhirnya membubarkan diri. Tawuran dua kelompok pemuda kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski tawuran dengan menggunakan senjata tajam ini berhasil dibubarkan, polisi tidak berhasil menangkap para pelaku. Dua kelompok pemuda terlibat tawuran dengan memblokade jalan serta membakar ban bekas di Jalan Sabutung Baru, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan.
Saling serang menggunakan batu dan anak panah juga mewarnai tawuran tersebut. Dua kelompok pemuda merupakan warga Jalan Sabutung Baru dan Jalan Cembaya. Aparat polisian yang tiba di lokasi sempat diserang menggunakan anak panah. Tawuran bisa dibubarkan usai polisi melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata. Melakukan penembakan gas air mata karena di lokasi kami mendapat perlawanan dari para pelaku. Lakukan pembubaran, warga berusaha melindungi para pelaku. Sayangnya tidak satupun pelaku tawuran yang berhasil ditangkap polisi karena berhasil kabur. Polisi terus melakukan upaya pengamanan lanjutan untuk mengantisipasi terjadinya tawuran susulan. Rebutan kepemilikan lahan seorang warga di Banjuasin, Sumatera Selatan menjadi korban kekerasan sekelompok warga. Sepasang suami istri diduga menjadi penggerak dari kerusuhan tersebut, yang mana sang istri ini merupakan anggota kepolisian. Kerusuhan terjadi di lahan kosong kawasan perumahan Azhar, Banjuasin, Sumatera Selatan. Kejadian bermula saat seorang ibu rumah tangga hendak memasang pagar di atas tanah miliknya yang telah mengantongi sertifikat. Tiba-tiba segerombolan orang membawa cangkul dan parang melakukan penyerangan kepada korban. Beruntung korban berhasil menyelamatkan diri. Korban yang didampingi kuasa hukumnya melaporkan pasangan suami istri yang diduga otak dari penyerangan tersebut ke Polda Sumatera Selatan. Orang yang datang ke saya, katanya Bu ada yang mau nelpon. Lalu saya terima, orang itu memakai pakaian kaos polisi, kemudian diserahkannya teleponnya. Dan ternyata dia bilang yang mau bicara itu HC, inisialnya kan. Saya terima dan saya bilang, ya Pak, saya tunggu. Dia kan menyuruh tunggu. Saya tunggu, saya mager karena saya memiliki surat sertifikat. Terjadi perdebatan, kemudian suami saya tanya sama saya kan, Bapak, bukti kepemilikannya apa? Kita lihat kan, mendengar itu beliau langsung ngamuk, langsung marah, langsung memukul kan. Nah, suami saya mau tinjunya, kemudian ada yang bilang, nanti kalian saya tembak semua. Nah, dari situlah mulai semakin panas. Hal ini sangat kami sayangkan. Orang-orang paham hukum, orang-orang penegak hukum tentunya kan kalau ada pun persengketaan masalah apa saja, artinya itu mengambil jalur hukum loh. Itu. Karena kita tidak mengadopsi azas paremanisme. Sang istri merupakan perwira menengah Polwan, sementara suaminya merupakan pengacara. Mengingat pelaku merupakan anggota kepolisian, korban berharap polisi dapat menyelidiki kasus premanisme ini secara objektif. Pemerintah menjamin akan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang diancam oleh pinjaman online ilegal. Meski secara aspek hukum, para pelaku usaha pinjaman online ilegal hanya bisa dikenakan sanksi pidana, namun pemerintah memastikan akan tetap melindungi nasabah yang terlanjur meminjam dana melalui pinjol ilegal. Pemerintah mengingatkan kepada masyarakat bila terjadi tindakan intimidasi serta ancaman dari para pelaku pinjol ilegal untuk segera melaporkan ke polisi. Sementara itu, LPSK mengaku siap memberikan perlindungan kepada saksi, korban, dan pelapor agar mendapatkan rasa aman saat proses hukum berlangsung. Maupun pengancaman. Secara perdata, kami sementara ini menganggap itu tidak memenuhi syarat karena syarat, terutama syarat subjektifnya ada sebab yang halal. Kemudian yang kedua, secara pidana sudah ada beberapa alternatif seperti kita kemukakan kemarin. Kemungkinan undang-undang ITE, di undang-undang ITE itu bisa ada pasal 27, pasal 29, pasal 32. Nah, yang pasal 27 itu misalnya penyebaran foto-foto tidak senonoh, foto-foto porno yang sebar untuk mengancam orang agar malu. Bagaimana teknisnya? Mudah. Bisa datang langsung, bisa melalui email bpp.lpsk.go.id atau lpsk.go.id. Bisa juga melalui 148 call center
nanti akan di follow up oleh petugas tersebut dan mekanisme melalui Android pun. Pinjaman online ilegal meresahkan masyarakat karena berbunga tinggi dan menagih dengan ancaman. Pemerintah pun berkomitmen untuk memberantas pinjaman online ilegal hingga ke akarnya. Beberapa hari belakangan ini polisi menggerebek sejumlah lokasi kantor pinjaman online ilegal di beberapa daerah. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan banyak pelanggaran, mulai dari bunga tinggi hingga ancaman saat menagih pada nasabah. Puluhan orang pun diamankan, mayoritas adalah karyawan jasa pinjaman online yang bertugas melakukan penagihan. Para karyawan pinjaman online ini pun tak segan-segan mengancam akan membongkar data nasabah yang tidak membayar. Besarnya bunga yang dibebankan sangat menyulitkan nasabah, seperti seorang warga kota Bandung yang terjerat utang pinjaman online hingga puluhan juta rupiah, padahal hanya meminjam 3 juta rupiah ke 3 aplikasi pinjaman online. Selain tenor yang cukup singkat, cara penagihan dari aplikasi pinjaman online juga membuat nasabah tidak nyaman, bahkan seringkali bernada ancaman. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru, serta moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Sebelumnya Presiden Joko Widodo pun telah meminta agar pinjaman online diawasi, sementara untuk pinjaman online ilegal harus segera diberantas karena menyulitkan masyarakat di tengah dampak pandemi. Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Hal ini dilakukan agar tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat. Pemerintah meminta warga yang terlanjur meminjam online agar tidak usah membayarnya. Secara hukum Islam bagaimana menyikapinya? Sudah bergabung bersama kami Ustadz Yusuf Mansur. Selamat malam Ustadz Yusuf Mansur. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau misalnya dilihat dari sudut pandang agama secara Islam, pemerintah mengatakan bahwa kalau misalnya utang ke pinjol ilegal itu tidak usah membayar. Maksudnya tidak usah membayar pinjaman pokok, apa tidak usah membayar bunganya yang dahsyat sekali itu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira ini para orang tua dan para guru di MUI harus cepat merespon ini untuk menghasilkan fatwa yang bisa tidak membingungkan, tapi juga membela masyarakat kelas bawah. Karena biar bagaimanapun pinjol ilegal ini dari awalnya saja udah ilegal. Harusnya dia nggak punya legal standing. Ketika kemudian terjadi sesuatu, mestinya nih dari hukum positif, dia bisa gagal batal demi hukum, kira-kira begitu. Nah, tinggal bagaimana dari sisi agamanya. Karena kan kalau dari sisi agama, kalau kita mau tutup mata dengan segala keadaan yang lain, ya utang wajib dibayar. Tapi kan ini memang kondisinya spesial. Mereka juga ini kan juga ada kejahatan soal data juga. Jadi sepakat sih dengan OJK gitu ya, dengan pemerintah, dengan presiden, dengan Kapolri, dengan kemudian sampai ke bawah-bawahnya bahwa ini memang kejahatan gitu. Dan masyarakat itu bukan berhutang karena berhutang, tapi karena korban. Ya masyarakat mana namanya juga masyarakat kecil diiming-imingin gampang ngutang, ya pasti ngutang lah gitu kan. Nggak tahu kalau di balik itu ada kejahatan. Kesempatan sih menurut saya, tinggal dibangun secara komprehensif, jangan cuma dilihat utang harus dibayar. Tar dulu nih gitu, ini ada hal lain gitu. Jadi ini kesempatan, mudah-mudahan MUI cepat segera menyikapi ini gitu. Baik, jadi meski utang pinjaman pokoknya pun tidak perlu dibayar ya Ustadz ya, kalau misalnya kondisinya seperti ini? Ada celah hukum ke sana gitu. Tapi kan saya nggak berani dong gitu kan, nggak berani berpendapat. Ini harus MUI, tapi juga MUI komprehensif, mendengar apa yang diingini oleh Presiden, OJK, itu kan BI, kawan-kawan kemudian penegak hukum, dalam hal ini Kapolri juga udah didukung oleh Pak Mahfud juga, ya secara Menko Polhukam. Ya saya kira sudut komprehensif ini
bisa menghasilkan celah memang ya sudah gitu, ada perlindungan hukum malah kalau terjadi kekerasan, kalau terjadi kemudian intimidasi, kalau terjadi kemudian teror, udah ada jaminan perlindungan hukum kan. Baik, Ustadz, sudah dijelaskan bahwa memang pinjol ilegal itu haram, tapi banyak masyarakat yang masih belum paham. Mungkin haram sebagai mereka yang sebagai kreditur, tapi debiturnya juga bagaimana nih, Ustadz? Iya, makanya kan ketika mereka berperilaku atau berbisnis yang ilegal dari awal saja kan, ini harusnya memang udah dihukum. Harusnya udah diberantas, dan ini dilakukan sekarang oleh pemerintah menuju itu, gitu kan? Kalau saya sih ngelihat masyarakat korban ya, itu namanya sekali lagi namanya masyarakat ya, ada kebutuhan, ada keterdesakan, tapi kan jangan numpang di kebutuhan dan keterdesakan itu dong. Dan namanya masyarakat mah nggak ngerti juga yang mana legal mana ilegal. Orang kemampuan literasinya kan minim, kemampuan bacanya minim, apalagi ada kemudahan yang kayak seperti itu. Nah bagus, ini sebenarnya bagus ini pemerintah menunjukkan keberpihakan gitu. Nah, tinggal kemudian misalkan barangkali MUI ngasih jalan, misal saya juga nggak tahu ya. Nanti di sini ada Prof Henry, di sini ada yang lain-lain. Mungkin bisa ada exitnya, misalkan teman-teman bayar, tapi bayarnya ke aksi sosial yang lain misalnya gitu. Wallahu alam ya. Nanti tinggal dicari titik tengahnya, jangan sampai kemudian masyarakat juga nggak bisa tidur. Kan ada masyarakat yang memang benar-benar pengen bersih hidupnya, gitu. Cuman tanggung kejerat aja nih gitu kan. Baik, jadi memang ini harus segera direspon MUI ya Ustadz, seperti apa tindakan dari masyarakat yang sudah terlanjur Betul, dan ini kesempatan bila kemudian MUI bisa ngetok palu, setuju satu narasi dengan pemerintah, tidak perlu dibayar itu namanya pinjol ilegal, baik pokok apalagi bunganya, karena ini adalah kejahatan, karena ini adalah pemanfaatan data dan manipulasi data, karena ini juga bla 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 bla. Nah, tinggal dicari tuh, kalau itu benar bisa. Dan saya sih lihat ada celah ya, cuma saya nggak berani ngomong gitu kan nggak bisa saya berfatwa gitu. Jadi kalau celah ini bisa dipakai, kok selesai tuh rentenir bisa nggak ada itu. Karena kalau rentenir itu ada, pinjol legal itu ada, mereka udah tahu resikonya. Ini bisa dipinjam tapi nggak bisa dipulangin loh, karena udah ada hukum loh, hukum positifnya udah ada, hukum negaranya. Kemudian hukum agamanya juga misalkan udah didukung sama MUI, wih keren gitu. Bersih udah Indonesia dari gitu-gitu. Baik, saat ini apa yang harus dilakukan masyarakat yang sudah terlanjur pinjam ke pinjol ilegal, Ustadz? Sesuai dengan himbauan OJK kan, terus kemudian Pak Mahfud, kemudian juga didampingi sama teman-teman dari Kapolri dan polisi, didukung juga oleh Presiden, satu narasi. Harusnya sih ini berita gembira ya. Ya oke lah, kesalahan tinggal istighfar kan, minta ampun sama Allah lah gitu kan. Tapi soal nggak mau bayar nih emang ini tentu saja pasti ini debatable itu. Tapi kalau kita pakai narasi bahwa negara ingin melindungi bangsanya, kapan lagi gitu punya narasi kayak begini kan? Ini kan rentenir udah mengakar di masyarakat, sekarang berubah menjadi digital, menjadi online. Gimana cara nakuknya coba? Dengan cara begini kan mereka juga merasa sia-sia kalau mau main lagi yang serupa, sehingga pasti mati. Baik Ustadz, ada pesan tidak sih untuk masyarakat yang tadi Ustadz mengatakan bahwa masyarakat mana ngerti ini legal atau ilegal, karena literasinya saja masih rendah, apalagi literasi digitalnya, apalagi harus ngecek ke situs OJK mana-mana saja yang ilegal, mana yang tidak gitu. Ada pesan Ustadz untuk masyarakat? Iya, tapi saya juga malu nih kalau ngomong soal utang, karena utang saya juga banyak. Intinya udahlah yuk, ada Allah kan, kita doa gitu kan, kita gedein sedekahnya gitu kemana aja supaya rezeki banyak. Jangan menempuh utang sebagai jalan satu-satunya gitu. Dan memang utang ini perkara, Rasulullah berlindung sama utang itu. Jadi buat masyarakat, buktiin deh bahwa Allah itu maha dermawan, maha pemurah, maha kaya, yang nggak perlu kita berutang, apalagi sampai ke pinjol-pinjol gitu. Saya pun istighfar insya Allah, mudah-mudahan utang saya juga lunas. Amin. Oke, baik, terima kasih Ustadz Yusuf Mansur telah bergabung bersama kami di Newsroom. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam.
Pemerintah usai jeda, pemerintah Aceh meminta Menkominfo memblokir game online. Kami akan membahasnya secara komprehensif usai jeda.